BPS umumkan ekonomi RI tumbuh 5,12% di kuartal 2 2025. Gerindra sambut baik PDIP dukung pemerintahan Prabowo. Program cek kesehatan gratis sasar anak sekolah untuk kesehatan jangka panjang. Polri bantu Kementerian Imigrasi perketat jalur penyelundupan. Halo pemirsa, News Wrap kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi selama sepekan. Bersama saya Arif Rifai, inilah News Wrap selengkapnya. Pemirsa, momen doa kebangsaan lintas agama di Tugu Proklamasi berlangsung hikmat dan penuh makna. Para tokoh lintas agama bersama memanjatkan doa dan juga harapan untuk bangsa Indonesia menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Momen hangat kebersamaan dalam doa kebangsaan lintas agama berlangsung hikmat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025, mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, di mana para tokoh lintas agama turut memanjatkan doa dan harapan bagi bangsa. Romo Fransiskus Sianca Senggar, tokoh Katolik, mengungkapkan bahwa doa kebangsaan tahun ini meninggalkan kesan mendalam serta menghadirkan kesejukan dalam kebinekaan. Ia menekankan pentingnya membangun jembatan kasih antar warga bangsa. Sementara tokoh Hindu I Gusti Made Sunarta menyebut acara ini sebagai bentuk nyata dari sila pertama Pancasila, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sesama, Tuhan, dan pemimpin bangsa. Penghayatan ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia diwujudkan pada hari ini dengan adanya 6 agama yang melakukan doa bersama, doa lintas kebangsaan ini sebagai wujud bahwa kemerdekaan ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh-tokoh agama di zaman dahulu. Dilanjut dari agama Buddha, Bante Dhammawudo menyampaikan apresiasi atas keterlibatan komunitas Buddhis dalam kegiatan ini. Serta Pendeta Tommy Lengkong dan Pendeta Mulyati Briani dari Kristen Protestan menyebut acara ini sebagai wujud kebersamaan sejati dan berharap seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kerukunan dan keadilan. Sama ya, jadi kami sangat senang sekali karena diundang untuk berpartisipasi doa bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Agama Muslim yang menjadi host atau tuan rumah acara ini. Jadi kami sangat senang karena ini pertama kalinya. Ini kita bukan berbicara mayoritas dan minoritas. Bukan juga ada istilah yang kami dengar di sini, ada Islam dan non-Islam. Tapi kita melihat kebersamaan pada malam hari ini. Dan kebersamaan itu indah. Senada dengan hal itu, tokoh Konghucu Wonsai Sunarta Hidayat juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa turut serta dalam doa bersama ini. Tentu sangat lemah, segala sesuatunya tidak bisa kita jalan sendiri karena harus memerlukan pertolongan yang maha kuasa. Oleh karena itulah doa ini kita berharap agar ke depan Indonesia benar-benar bisa lebih baik. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wapres Gibran menghadiri mujahadah dan sholawat kebangsaan di Ponpes Ora Aji, Sleman, Yogyakarta sebagai bentuk dukungan terhadap peran pesantren dalam membangun moral bangsa. Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoaks dan juga meminta doa untuk kelancaran program-program pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menghadiri mujahadah Zikrul Gofilin dan sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada 2 Agustus lalu. Kehadirannya menjadi bentuk penghormatan kepada Gus Miftah selaku pengasuh Ponpes, sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pesantren dalam membangun moral dan spiritual bangsa. Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita hoaks
dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan meminta doa agar program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis berjalan lancar dan bermanfaat bagi rakyat. Saya titip Bapak Ibu, saya titip Gus. Ini kan sekarang banyak hoax, banyak berita-berita yang tidak benar. Saya mohon Bapak Ibu disaring dulu beritanya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sementara itu, Gus Miftah menekankan pentingnya hubungan yang saling menguatkan antara rakyat dan pemerintah. Ia menyebut bahwa rakyat tidak hanya berperan dalam memilih pemimpin, tetapi juga mendukung dan mendoakannya. Kritik pun, menurutnya, harus dibangun atas dasar cinta, bukan sekedar nyinyiran di media sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyambut baik seluruh kader PDI Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun Dasko menyebut dukungan yang diberikan PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan yang membangun, melainkan diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dukungan dari PDI Perjuangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Namun Dasko menyebut dukungan dari PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan, melainkan dinilai perlu agar pemerintahan dapat mencapai tujuannya. Dirinya mengungkapkan dalam beberapa pertemuan, Ketua Umum PDIP itu akan tetap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan Gerindra juga menegaskan dukungan yang diberikan PDIP tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Karena walaupun kemudian saya menyimak juga pidato Bu Mega ya, bahwa mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal-hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuannya. Demikian. Saya pikir nggak ada kaitannya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik umumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi daripada kuartal 1 2025, yakni 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI 5%. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud, menjelaskan bahwa produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 5.947 triliun rupiah. Sementara, berdasarkan harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, pada kuartal 2 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05% year on year. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2
tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan ini juga melampaui capaian kuartal 1 2025 yang tumbuh 4,87% year on year. Dan pada kuartal 2 2024, PBD atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.536,5 triliun dan harga konstan Rp3.231 triliun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chung Sing di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Keduanya membahas komitmen penguatan kerjasama militer dan juga perdamaian di kawasan ASEAN. Kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chung Sing dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin digelar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa 5 Agustus 2025. Dalam pertanyaannya, Menhan Safri menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan antar kedua negara. Safri menyebut sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Singapura harus menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Selain itu, Safri menuturkan bahwa kedua negara sepakat dan berkomitmen dalam meningkatkan latihan bersama dan pertukaran perwira. Tadi kita ngobrol lama, berbicara dua hal. Yang pertama, kita berbicara soal bagaimana kerjasama militer dan pertahanan antara kedua negara itu kita terus tingkatkan, ya. Dan sebagai negara yang bertetangga, kita mesti rukun. Nggak boleh negara yang bertetangga itu ribut. Harus rukun, kita menghindari konflik. Nah, tadi kita sama-sama mencocokkan frekuensi, ya. Jadi TNI, SAF itu akan berlatih di sini dan kita juga akan mengirim perwira-perwira kita ke sana. Nah, yang kedua, kita sesama warga ASEAN. Sini kan ada ASEAN Defense Military, ASEAN Defense Ministers meeting, ya. Jadi kita setiap ada apa-apa kita berembuk, bukan untuk memperuncing situasi, tapi untuk mesejukkan situasi. Dan ini kita lakukan, dan saya kira sama dengan Malaysia, sama dengan Vietnam, sama dengan 11 negara yang bertetangga dengan kita jaga semuanya. Tapi sebagai negara yang berdaulat, kita juga harus civis pacem para bellum. Kalau mau damai, harus siap untuk berperang. Itu semua negara begitu. Jadi bukan kita ambisi untuk berperang, tidak. Kita punya ambisi mempertahankan kedaulatan kita agar supaya bangsa Indonesia itu bisa aman dan nyaman di negaranya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Namun menurutnya kemungkinan tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan hasil negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih ada kemungkinan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Prasetyo menyebut pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor. Untuk secara resminya, ya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi-komoditi tertentu yang memang ada pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa berubah? Ya, kalau kemungkinan pasti ada.
Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Dasko berharap negosiasi yang nantinya dilakukan dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia. Ya kalau masalah negosiasi dengan Amerika yang terus berjalan, hendaknya diserahkan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya agar hasil yang dicapai itu dapat berguna dan juga memenuhi harapan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur kesehatan nasional, salah satunya dengan membangun 32 rumah sakit baru di daerah terpencil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan fasilitas medis memadai. Selain program cek kesehatan gratis, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga melaporkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur kesehatan, khususnya rumah sakit di wilayah terpencil. Rencana pembangunan 32 rumah sakit baru menjadi prioritas untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, sebanyak 22 diantaranya telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sisa 10 rumah sakit lainnya direncanakan akan menyusul groundbreaking pada paruh kedua tahun ini, menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan. Menkes memperkirakan sekitar 12 hingga 15 rumah sakit dari proyek ini dapat rampung dan mulai beroperasi pada tahun ini juga. Pembangunan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat di sejumlah daerah terpencil seperti Redabolo, Borong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, dan Nias yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan memadai. Presiden Prabowo menyatakan keinginan agar pembangunan rumah sakit berkualitas tidak hanya terbatas pada 66 kabupaten, melainkan dapat menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto juga berencana meresmikan 3 rumah sakit besar yang berlokasi strategis di Jayapura, Jakarta, dan Solo. Saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, di Nias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi. Peresmian ini merupakan bagian integral dari upaya transformasi menyeluruh dalam layanan kesehatan nasional yang sedang digalakan pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani kembali melakukan pertemuan dengan founder and chairman ACWA Power Muhammad Abunayan di Jakarta pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kemitraan strategis senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 162 triliun rupiah. CEO Danantara, Rosan Roslani, melakukan pertemuan kembali dengan delegasi Aqua Power yang dipimpin oleh founder dan chairman-nya Muhammad Abunayan di Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman senilai 10 miliar US dollar yang dilakukan pada 2 Juli lalu di Arab Saudi. Perjanjian pertama tersebut difokuskan pada proyek pembangkitan energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, dan desalinisasi air. Sedangkan kesepakatan kedua berfokus pada pengembangan bersama proyek-proyek energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan teknologi, proyek energi terbarukan, dan gas ke listrik kumulatif sebesar 500 MW, tender listrik baru, proyek hidrogen hijau, dan lini bisnis operasi dan pemeliharaan.
Kesepakatan tersebut mencerminkan keselarasan visi antar pimpinan negara dan membuka peluang bagi terwujudnya inisiatif strategis berskala besar di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newswrap. Program pemerintah cek kesehatan gratis sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menegaskan, dengan adanya program CKG sekolah dapat mengantisipasi resiko berbagai penyakit. Senin 4 Agustus 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah sebanyak 12 titik sekolah. Program CKG sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi menegaskan masalah umum yang harus diperhatikan anak sekolah, yaitu gizinya harus memadai. Dengan adanya CKG sekolah, program ini dapat mengantisipasi terhadap potensi resiko berbagai penyakit. Pasalnya saat melakukan peninjauan, Hasan Nasbi menemukan adanya murid sekolah yang mendapatkan tekanan darah tinggi. Dengan adanya potensi penyakit yang ditemukan diharapkan dapat dimitigasi sejak awal. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi penerus bangsa. Yang jelas, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita perlu memberikan pendidikan yang baik. Gizinya juga harus dibuat baik. Tapi mengantisipasi potensi risiko penyakit itu juga harus dilakukan. Jadi untuk kalau di sekolah ini lebih mudah nih. Ya, cek kesehatan gratis itu idealnya kan orang datang aja ke puskesmas bisa. Tapi sekarang pemerintah jemput bola supaya langsung bisa lebih banyak ya masyarakat yang bisa dijangkau oleh program cek kesehatan gratis di sekolah ini. Dan anak-anak sekolah ini kan generasi penerus bangsa yang memang harus diberikan perhatian. Saya lihat tadi ada potensi anemia, hepatitis, gula darah yang diperiksa begitu Prof ya. Ada apalagi tekanan darah, retina mata, telinga. Jadi supaya potensi-potensi yang kemudian bisa segera dimitigasi, itu bisa dimitigasi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, Profesor Asnawi Abdullah juga menambahkan, program CKG harus mulai dari sekolah karena membangun hidup sehat harus dimulai sejak dini. Kenapa kita sasar anak sekolah kan dari pertanyaannya? Kita sepakat bahwa untuk membangun budaya dan perilaku hidup sehat itu harus di-start dari sejak dini. Nah, inilah kita menganggap sekolah itu menjadi entry point kita untuk membangun budaya hidup sehat dan kita harus mulai dari sekolah. Dari Tangerang Selatan, Quinita Putri Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kick-off cek kesehatan gratis tahun 2025 di sekolah dan madrasah resmi dimulai pada Senin 4 Agustus 2025. Program ini menargetkan 53 juta siswa hingga Desember 2025 mendatang. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di salah satu sekolah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Jenis pemeriksaan sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar meliputi 13 jenis pemeriksaan seperti nutrisi, mata, gigi, telinga, tekanan darah, gula darah, TBC, kesehatan reproduksi, hingga deteksi perilaku merokok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelajar SMP ada 15 jenis pemeriksaan dengan tambahan screening HPV dan thalassemia untuk siswa putri kelas 9. Sementara untuk pelajar SMA meliputi pemeriksaan hampir sama dengan SMP, tetapi screening HPV hanya dilakukan untuk siswa putri di jenjang SMP. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar ini dilakukan di 19 kota kabupaten di Jawa Barat yang serentak dilakukan.
Jadi ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan tensi, ada pemeriksaan mata. Kan penting tuh mata tuh, kalau matanya terganggu, nanti waktu mereka melakukan proses belajar mengajar, mereka nggak kelihatan, prestasinya turun. Prestasi turunnya bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak bisa lihat yang ditulis dunia di papan tulis. Kemudian saya juga lihat pemeriksaan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Itu juga berjalan bagus, anak-anaknya antusias, anak-anaknya tadi saya menyuntikkan 2 anak untuk sebagai salah satu pencanangan bahwa mereka bisa disuntik tanpa rasa sakit dan nggak ada yang nangis disuntik di sini. Jadi memang suntikannya tidak sakit. Jadi kita melakukan kegiatan ini di Jawa Barat saja ada 19 kota, kabupaten yang dilakukan secara serempak pada hari ini. Di tingkat pusat ada 12 site. Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran cek kesehatan gratis ada sebanyak 282.317 sekolah. Para siswa mulai tingkat SD hingga SMA akan memperoleh berbagai jenis pemeriksaan kesehatan. Kendati demikian, setiap jenjang akan mendapatkan pemeriksaan yang sedikit berbeda. Dari Depok, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada Heath McDonald di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Kanada di kawasan Indo-Pasifik dalam diplomasi pertanian. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada Heath McDonald di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ini adalah perjalanan internasional pertama Heath McDonald sebagai Menteri Pertanian dan Pangan Kanada, dan Indonesia menjadi tujuan pertamanya. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang disegani dalam diplomasi pertanian Kanada di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan berbagai peluang kerjasama di tengah tantangan global seperti ketidakpastian iklim, tekanan geopolitik, dan ancaman krisis pangan. Mentan Amran menegaskan pentingnya kemitraan saling menguntungkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan global. Salah satu isu utama yang dibahas adalah peningkatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Kanada, di mana saat ini Indonesia menempati posisi kedua. Jadi tadi sudah diskusi bagaimana kita memperkuat kerjasama menghadapi situasi global saat ini, ketidakpastian yang tinggi, khususnya di sektor peternakan, susu, kemudian palm oil. Jadi tadi kami negosiasi, kita nomor 2 ekspor palm oil ke Kanada. Insya Allah ke depan mereka upayakan nomor 1 nanti Indonesia ke depan. Apalagi kita sudah menandatangani SEPA, perjanjian dengan European countries. Selain sawit, peluang kerjasama terbuka dalam pengembangan sektor peternakan khususnya susu dan sapi hidup, transfer teknologi pertanian modern, dan ketahanan iklim. Kanada juga menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan dagang dengan Indonesia, termasuk melalui implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang baru disepakati. Thank you for the opportunity to meet with the minister today. I think the relationship between Canada and Indonesia is strong and growing stronger every day. The geopolitical situation that we find ourselves in gives us an opportunity to increase our trade with Indonesia, increase our friendship, and build on sustainability, especially in the agriculture sectors. Pada tahun 2024, tercatat ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Kanada mencapai lebih dari 222 juta US dollar. Ekspor utama komoditas pertanian di tahun 2024 adalah karet sebesar 115,4 juta US dollar, kakao sebesar 58,2 juta US dollar, kopi 29,5 juta US dollar, dan nanas sebesar 5,8 juta US dollar. Pertemuan Indonesia dan Kanada ini menjadi tonggak penting dalam membangun kemitraan pertanian yang tangguh sejalan dengan visi transformasi pertanian Indonesia menuju sistem yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan 80.000 unit koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi paling lambat pada 28 Oktober mendatang.
Target tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinasi terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Pangan bersama lembaga terkait menghadiri rapat koordinasi untuk membahas secara detail percepatan penyelesaian regulasi termasuk instruksi Presiden dan keputusan Presiden mengenai pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Inpres yang telah disiapkan akan memperkuat koordinasi antara 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sementara itu dalam keputusan Presiden akan menetapkan struktur satuan tugas nasional serta satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota. Pertama, untuk mempercepat Inpres dan Kepres yang diberikan kepada kami oleh Bapak Presiden. Inpres untuk melakukan koordinasi 17 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Kepres sebagai ketua Satgas Nasional, ya, dan ada ketua Satgas Provinsi Kabupaten Kota. Tugasnya cuma satu, mempercepat ya operasional sekarang Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Oleh karena segala aturan kita selesaikan, ya, karena menteri nanti walaupun semua akan keliling Indonesia untuk mempercepat sekurang-kurangnya 28 Oktober itu 80.000 ini mesti sudah ada barangnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Randika Nita Adit, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, relawan Gatot Kaca menggelar diskusi publik berani bicara ketiga mengenai strategi pemerintah dalam mempercepat akses hunian layak. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan bahwa program 3 juta rumah merupakan bagian dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan program Rumah 3 Juta Rumah menjadi salah satu program asta-cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, memiliki hunian layak menjadi salah satu ciri masyarakat yang sejahtera. Namun berdasarkan data BPS, hingga kini masyarakat Indonesia yang tinggal di hunian layak hanya sekitar 35 dari 100 saja. Oleh karena itu, program 3 juta rumah ini menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan, meskipun program tersebut memerlukan anggaran yang lebih besar dari APBN. Begini, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Mohon maaf, saya terbalik kalau nggak salah, itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial. Di situ dikatakan bahwa orang yang sejahtera itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Dan yang terakhir, orang yang sejahtera adalah orang yang tinggal di hunian layak. Ya, jadi nggak mungkin ada orang yang sejahtera kalau dia masih nomaden. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, partai final turnamen internasional Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2025 di Nusa Dua Bali telah sukses diselenggarakan yang dimenangi oleh petenis asal Inggris Max Bassing. Dalam kesempatan tersebut, Menpora juga menyerahkan piala kepada juara pertama serta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ajang tenis bertaraf dunia tersebut. Turnamen bergengsi yang masuk dalam rangkaian International Tennis Federation World Tennis Tour ini berlangsung sejak 28 Juli hingga 3 Agustus 2025. Ajang ini menghadirkan petenis-petenis dunia serta menjadi wadah penting bagi atlet muda Indonesia untuk berkompetisi di level internasional. Partai final tunggal putra kategori M15 menjadi penutup rangkaian turnamen. Petenis asal Inggris Max Bassing tampil impresif dengan mengalahkan wakil Australia Matthew Della Vedova melalui straight set dengan skor 6-0 dan 7-5. Menpora menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen di Bali Beach Country Club, sebuah fasilitas olahraga raket kelas dunia yang baru saja dibangun. Dito menilai kompetisi bertaraf internasional ini memberi kesempatan besar bagi petenis lokal untuk menghadapi lawan dengan peringkat dunia lebih tinggi.
Dirinya menegaskan ajang ini memberi pengalaman berharga sekaligus menjadi pemanasan penting menuju kompetisi regional seperti SEA Games. Menpora berharap kehadiran venue berstandar internasional dan konsistensi penyelenggaraan turnamen ITF di Indonesia akan melahirkan petenis-petenis nasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Series dari ITF ini akan berlangsung banyak, jadi ini memberikan ruang untuk para petenis lokal kita untuk bertemu dengan petenis yang rankingnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini menjadikan kesempatan ngedrill lebih baik lagi. Jadi saya yakin ini akan tentunya akan sangat berdampak, sangat signifikan untuk perkembangan atlet tenis Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para pelajar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta mengucapkan rasa haru atas kesempatan belajar yang mereka dapatkan dari program Sekolah Rakyat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas dukungan fasilitas yang telah diberikan. Dukungan ini memberi semangat baru untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi harapan dan mimpi para siswanya. Salah satunya adalah Zawandita, siswi kelas 7 yang penuh semangat. Meski masih muda, ia sudah akrab dengan dunia dapur dan pernah membantu ekonomi keluarga dengan menjual kue kering buatan sendiri. Aku mau jadi pengusaha di bidang kuliner. Karena dari kecil aku udah punya bakat masak, terus aku juga suka banget sama hal-hal yang berbau kuliner. Jadi aku mau bakatku ini bisa bikin aku jadi sukses. Teman sekelasnya Raihan juga memiliki impian besar untuk masa depan. Ia mengaku bahwa dukungan dari keluarga menjadi penyemangat utamanya. Cita-cita saya pengusaha kuliner karena ayah ibu saya bisa masak dan saya juga diajarkan masak. Karena cita-cita untuk saya menjadi pengusaha adalah keinginan ibu saya. Bagi Raihan dan Zawandita, keberadaan Sekolah Rakyat memberi lebih dari sekedar pendidikan gratis. Ia membuka jalan menuju cita-cita yang dulu terasa jauh. Keduanya pun menyampaikan rasa terima kasih dan haru yang mendalam kepada Presiden. Karena melalui program ini, mereka diberi kesempatan untuk bersekolah dengan fasilitas yang sangat baik. Terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Prabowo telah membuat Sekolah Rakyat yang benar-benar membantu mengurangi beban orang tua kami. Dan kami selaku siswa-siswi di sini sangat bersemangat sekolah di sini karena fasilitas yang Anda berikan sangat mencukup untuk hidup kami. Terima kasih Pak Prabowo sudah menyiapkan program Sekolah Rakyat ini. Saya jadi bisa bersekolah di sini dengan aman, nyaman, dan damai. Di setiap sudut kelas tumbuh keyakinan bahwa masa depan bisa diraih siapa saja. Dengan pendidikan yang merata, dukungan keluarga, dan lingkungan yang memberi ruang untuk bermimpi, anak-anak seperti Zawandita dan Raihan percaya bahwa impian mereka kini tak lagi sekedar angan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan pemblokiran game Roblox karena dampaknya bagi anak-anak. Ia menegaskan pentingnya melindungi generasi muda dan menyebut evaluasi konten Roblox sedang dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi maraknya game Roblox yang digandrungi anak-anak. Ia menyatakan membuka kemungkinan pemblokiran platform tersebut dengan alasan pemerintah tengah mencermati potensi dampak negatif dari game online terhadap anak-anak. Prasetyo menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari paparan konten berbahaya, baik dari media televisi maupun platform digital. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meminimalkan konten bermuatan negatif dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi isi dari Roblox. Sebagai perbandingan, pada Agustus 2024, pemerintah Turki memblokir Roblox setelah menerima laporan mengenai konten yang dinilai mengeksploitasi anak-anak. Isu-isu seperti pesta virtual, distribusi mata uang digital oleh bot, dan keberadaan situs judi menjadi perhatian utama. Meski alasan spesifik pemblokiran tidak diungkapkan, langkah tersebut berdampak besar terhadap jutaan pengguna di negara itu. Kalau memang kita merasa sudah
melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Ya, tapi intinya begini, bukan masalah Roblox-nya ya, tetapi kita perlu memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi muda kita ke depan, kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang menonton, terutama bagi generasi muda gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newswrap. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk membantu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan. Listio menyebut langkah ini diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi bangsa dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Kapolri mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 10 batas laut dan 3 batas darat dengan negara lain yang rentan menjadi jalur penyelundupan narkoba, senjata, illegal fishing, hingga barang terlarang lainnya. Kapolri menegaskan permasalahan tersebut bukan hanya mengancam keamanan, namun juga merugikan ekonomi nasional dan menekan industri dalam negeri. Untuk itu, Kapolri menyatakan untuk terus menguatkan kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memperketat pengawasan di 96 pelabuhan internasional, 20 bandara, serta melindungi WNI dan buruh migran di luar negeri melalui 19 perwakilan Polri di berbagai negara. Kita memiliki kerawanan yang tentunya ini terkait dengan masalah transnational crime, karena kita memiliki 10 batas dengan wilayah laut dan 3 wilayah batas perbatasan dengan 3 negara, dan ini tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing, terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi yang tentunya di satu sisi ini juga akan berdampak kepada perekonomian negara, di satu sisi proteksi terhadap kondisi industri dalam negeri yang tertekan karena harus masuk dari luar yang mau tidak mau harus kita jaga. Di sisi lain juga terjadi penyelundupan yang tentunya ini mengakibatkan kerugian bagi pemasukan negara. Ini tentunya menjadi salah satu PR ke depan yang harus kita hadapi. Belum kita menghadapi kejahatan yang terjadi di jalur-jalur resmi, baik yang ada di pelabuhan internasional. Kita memiliki 96 pelabuhan yang tentunya ini juga selain jalur tikus, kita juga harus menghadapi ini karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Ada 20 bandara yang harus kita hadapi, dan
Dan kemudian juga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi rute bagi para pelaku-pelaku ilegal untuk melakukan berbagai macam jenis kejahatannya. Di sisi lain, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di luar negeri, apakah itu buruh migran, apakah itu diaspora, baik di perwakilan Polri yang kita memiliki 19 perwakilan maupun perwakilan imigrasi yang memiliki perwakilan di 22 negara. Jadi itu semua harus kita lakukan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemeriksa kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan berinisial H yang menyebut membawa bom menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap H karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Setelah dilakukan sejumlah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 8 saksi, penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan yang menyebut membawa bom ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap H karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Diketahui pada video viral, H pada Sabtu malam kemarin mengatakan membawa bom yang membuat panik petugas awak kabin dan penumpang di dalam pesawat. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan, penetapan tersangka terhadap penumpang pesawat berinisial H berdasarkan sejumlah barang bukti dan keterangan 8 saksi. Terhadap H juga telah dilakukan pemeriksaan urin, namun hasilnya negatif dan tidak ditemukan zat-zat berbahaya lainnya. Penanganan kasus terkait dengan ada salah satu penumpang yang membuat ancaman bom dalam penerbangan Lion dari Cengkareng menuju Kuala Namu. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, penyidikan ini adalah gabungan antara penyidik Polri dengan PPNS, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Langkah yang sudah kita lakukan adalah ada 8 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang banyak beredar di masyarakat serta menyita barang bukti yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Sementara Corporate Lawyer Lion Air, Yuridio Tirta mengatakan, untuk saat ini penumpang berinisial H tersebut di blacklist pada penerbangan maskapai Lion Air. Dengan nomor 6D dan E itu menyatakan bahwa sampingnya itu mengatakan bahwa ada bom. Lalu disampaikan ke pramugari cek cross check 3 kali, kemudian disampaikan kepada supervisor pada saat itu SFA kembali ke penumpang tersebut, tanya lagi selama 3 kali. Setelah ditanyakan, disampaikan kepada kapten bahwa ada bom. Nah, setelah disampaikan kepada kapten koordinasi dengan pesawat kembali lagi ke base, sudah penumpang turunin semua. Kalau itu sementara sih informasinya memang akan kita blacklist. Cuman itu menunggu nanti informasi lebih lanjut lagi. Penumpang pesawat berinisial H terancam pasal 347 Undang-Undang Nomor 1 tentang membahayakan penerbangan dengan hukuman penjara 1 tahun. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pipa gas milik Pertamina EP meledak di Kecamatan Pagaden Barat, Subang pada Selasa dini hari sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan terdengar beberapa kali dengan sangat keras, menimbulkan kobaran api besar dan asap hitam pekat, diduga akibat kepocoran pipa gas. Sebuah ledakan hebat terjadi di fasilitas produksi gas Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Vil Subang, Dusun Cikaret Pagaden Barat pada Selasa pagi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat
Sebagai sumber cadangan, energi regional area gas lain CO2 removal ini termasuk salah satu fasilitas produksi gas terbesar di Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat 8 karyawan tengah melaksanakan shift 3 dan mendengar suara desis yang juga diduga berasal dari kebocoran gas. 2 orang karyawan segera melakukan pengecekan, namun tak lama kemudian pipa gas meledak dan mengakibatkan keduanya mengalami luka bakar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 6.41 menit waktu Indonesia Barat oleh tim penanggulangan keadaan darurat Pertamina EP Subangville yang langsung melakukan pemadaman dan mitigasi teknis. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, penyebab ledakan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Subang, Ora Desmita, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi periksa pihak manajemen SPBU dalam kasus salah isi BBM di tangki tanam di SPBU Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Selain itu, polisi juga telah menyegel 2 dispenser di 1 stasiun pengisian bahan bakar di SPBU tersebut. Kasus salah isi BBM pada tangki tanam Pertalite yang diduga menyebabkan puluhan motor mogok di SPBU Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat kini tengah diselidiki oleh polisi. Meski telah ditemukan adanya kelalaian dari pihak pengawas SPBU, polisi tengah mencari ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Olah TKP dan pengecekan ke lokasi kejadian juga telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Jakarta Barat. Selain olah TKP, sejumlah saksi juga telah diperiksa baik dari pihak manajemen SPBU maupun para pengendara roda 2 yang menjadi korban. Kasus dugaan kelalaian dalam pengisian BBM di SPBU wilayah Kembangan, Jakarta Barat, kami dari Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan pengecekan ke lokasi SPBU dan memanggil serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak manajemen dan para pengendara yang menjadi yang kendaraannya mogok setelah mengisi BBM tersebut. Untuk sementara selama masa penyelidikan kami juga sudah melakukan polesden terhadap 1 stasiun pengisian bahan bakar di SPBU tersebut. Saat ini dari tim Unit Reskrim Polres Metro Jakarta Barat masih bekerja mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Sebelumnya puluhan motor mogok usai melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin siang. Puluhan motor mogok ini terjadi diduga akibat tercampurnya bahan bakar pada tangki tanam Pertalite dengan bahan bakar jenis biosolar. Meski ada kelalaian, saat ini polisi tengah mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah video peredaran narkoba di tengah pemukiman warga viral di media sosial. Warga mengaku resah dengan aksi penyalahgunaan narkoba tersebut karena dilakukan secara terang-terangan. Inilah video viral yang diunggah ke media sosial terkait peredaran narkoba di lingkungan warga, Jalan Bri Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang yang diduga kuat tengah asik mengkonsumsi narkoba di sebuah warung kosong. Warga sekitar mengaku aksi penyalahgunaan narkoba tersebut telah lama dan telah dilaporkan ke sejumlah pihak, termasuk ke kepolisian, namun belum pernah direspon. Warga juga mengaku resah karena peredaran narkoba selain dilakukan terang-terangan, juga berada di lokasi yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan seperti kampus dan sekolah. Ya gitu, viralnya begitu. Diduga ini ya narkoba, Pak. Diduga. Itu warga sini atau emang ada gimana? Warga bagian berapa orang, bagian teman-temannya. Itu udah ada pihak laporan atau seperti apa, Pak, dari sini, Pak? Kayaknya udah sering terjadi, Pak. Laporan. Karena dulu laporan itu bedeng ini dilaporin ke kecamatan, kelurahan, semua ke wali kota. Tapi nggak ada tindakan. Warga di sekitar lokasi berharap agar adanya perhatian baik dari kelurahan, kecamatan, dan juga kepolisian agar aksi penyalahgunaan narkoba bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.